Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Baitur Rahman, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Baitur Rahman ini. Tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai pada kita yang senantiasa mengharap syafaatnya yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Baitur Rahman rahimakumullah, kita mulai dengan doa ya. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Baik kesalahan diri sendiri kepada Allah, diri sendiri kepada sesama, diri sendiri kepada lingkungan. Tentunya yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan, tidak luput dari yang namanya khilaf ataupun salah, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan tentunya dalam hal salah atau khilaf ataupun dosa ada yang namanya taubat. Nah, dalam taubat ini dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taubah. Berkata para ulama, ya, apa sih taubat itu? Tentunya kita harus tahu makna arti dari taubat itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu adalah merupakan hal yang wajib dari segala dosa, dari segala kesalahan yang telah kita perbuat. Fa in kanal ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Maksudnya, jadi ketika berbuat kesalahan maksiat berarti antara hamba, antara manusia dan Allah. Di sini ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyuqli'a anil masiyah. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, menghentikan, stop daripada perbuatan maksiat tersebut, stop dari perbuatan dosa tersebut, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah. Syarat yang kedua adalah penyesalan. Ayandama ala fi'liha, penyesalan terhadap apa yang telah kita perbuat. Menyesali apa yang telah kita kerjakan. Menyesali terhadap dosa-dosa ataupun maksiat yang telah kita kerjakan. Syarat yang ketiganya adalah ayyazama alla ya'uda ilaihi abadan. Ya'zam ini berazam, bertekad, berkeinginan kuat untuk tidak mengulang kembali, untuk tidak melakukan kembali terhadap pekerjaan, kelakuan ataupun dosa ataupun maksiat yang telah
yang pernah kita kerjakan, jangan kembali. Nah, dengan 3 syarat ini itu adalah bentuk daripada syarat-syarat taubat kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Tentunya kalau hilang salah satu di antara 3 hal tadi, 3 syarat tersebut, maka di sini disebutkan fukida, meskipun hilang salah satu dari syarat tersebut, lam tasih taubat, atau belum sah taubatnya. Nya orang Sunda mah taubat sambil teh hoyong ieu cobian deui hoyong maksudnya hijrah tapi teu acan pol uih deui. Itu namanya manusia. Ketika imannya imannya itu fluktuatif, bisa tinggi dan bisa turun. Tingginya dengan apa? Al-imanu yazdadu bit-tha'ah. Iman itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah. Dan yankus bil maksiyah, dan bisa berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ada dosa, ada kesalahan, berbuat khilaf kepada sesama manusia, kepada sesama tetangga, kerabat dan lain sebagainya, itu ada beberapa syarat, di antaranya ayyabra min haqqi sahibiha. Maksudnya itu ketika kita misalkan berbuat kesalahan, berbuat khilaf kepada tetangga saudara kita, yang pertama adalah minta ketulusan, minta keikhlasan daripada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang telah kita sakiti, yang telah kita zalimi, yang telah kita kita melakukan kesalahan kepadanya. Ayyabro'a, kita minta baro'ah, kita minta maaf ya. Jadi pertama minta maaf kepada saudara atau kerabat kita, tetangga kita yang pernah kita sakiti, yang pernah kita melakukan kesalahan kepadanya. Kalaupun misalkan terkait dengan harta ataupun yang lain sebagainya, maka harta tersebut harus kita kembalikan, karena namanya manusia tidak terlepas daripada muamalah, hakul muamalah itu yang namanya hutang piutang. Kita harus, kalau kita berhutang kita kembalikan. Kalau kita misalkan yang menghutangi, kalau misalkan ikhlas ridho, itu dibebaskan. Nah itu insya Allah jadi pahala ganjaran bagi orang yang menghutangi, pahala kebaikan baginya. Itu terkait dengan hutang. Kemudian kalaupun dengan ada hal yang terkait misalkan dengan hal yang pernah kasenggol teh atau dengan ucapan lisan kita tidak sengaja pernah tersakiti dan sebagainya, sampai misalkan sakit hati, itu diusahakan untuk meminta maaf kepada orang yang memang kita pernah kita sakiti, baik fisik ataupun misalkan secara fisik ataupun secara lisan kita. Dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang mukmin, yang beriman, la'allakum tuflihun. Tujuannya apa kita bertaubat kepada Allah? Tuflihun, agar kita senantiasa falah, senantiasa berbahagia. Berbahagia apa? Berbahagia dunia dan akhirat. Kunaon dunia dan akhirat? Karena ketika kita punya kesalahan, saeutik we. Ketika kita memang merasanya, karena nurani kita tidak akan membohongi Pak Bu. Tenang hati kita, tenang hidup teh. Makanya kita minta baroh, minta maaf. Ketika kepada Allah, kita ya minta maaf kepada Allah, bertaubat, benar-benar taubat. Nah itu. Kemudian di ayat yang lain, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nah, ini, dan hendaklah kalian beristighfar, meminta ampun kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaih, setelah istighfar kemudian kita meminta taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, di sini tadi masih pembukaan taubat.
Dalam secara bahasa, man taba yatubu idza raja'a. Itu yang barang siapa yang bertobat apabila kembali. Jadi raja'a itu kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada fitrahnya, kembali kepada misalkan setelan pabriknya, kembali kepada sebelumnya. Men bahasa mah ya kembali kepada asalnya. Ar-ruju min maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi. Sebelumnya kita pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat khilaf dan salah. Rujuk. Nah, rujuk ini mun bahasa rujuk, rujuk ilallahi ta'ala ila ta'atillah, kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Ya, kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terbesarnya adalah tobatnya yang dari sebelumnya keadaannya kafir kepada iman. Tobatnya yang tadinya ingkar kepada iman, kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah, "Qul lil ladzina kafaru," kepada orang-orang yang kafir, yang telah ingkar, iyantahu, ketika selesai dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan yughfar, akan mengampuni lahum ma qad salaf, apa yang telah lalu. Kemudian setelahnya yaitu tobat daripada kaba'irudz dzunub, dosa-dosa yang besar. Ada beberapa tingkatan. Tadi tingkatan yang pertama, tingkatan tobatnya seorang yang kafir kepada iman. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tobatnya dari dosa-dosa yang besar. Kemudian tingkatan yang ketiganya adalah tobat dari dosa-dosa yang kecil. Nah, di sini Pak atau Ustaz, bagaimana kewajiban seseorang hamba? Nah, al-wajib 'alal mar'i ayyatuba ilallah subhanahu wa ta'ala min kulli dhanbin. Dari segala jenis dosa, wajibnya seorang hamba, wajibnya seorang abadun, seseorang dari segala dosa, mau dosa kecil, dosa besar. Karena dari kita bangun tidur, Pak, Bu, sampai kita tidur kembali, kita tidak tahu dosa apa, kesalahan apa yang telah kita perbuat. Dari bangun tidur, misalkan ningali tatanggi, dibuka ku gibah punten. Ningali sinetron, nyarioskeun deui geuningan ieu. Ningali misalkan keluar, nyarioskeun deui dan lain sebagainya, nganterkeun ka sakola, dan sebagainya. Ternyata banyak mungkin dosa yang menurut kita tidak kerasa. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk senantiasa beristighfar. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW itu beristighfar dalam sehari kurang lebih sampai 100 kali istighfar. Kita selaku umatnya, selaku hamba Allah, berapa kali istighfar dalam satu hari? Karena dalam keseharian kita, tentunya dalam muamalah kita tidak pernah atau pasti tidak akan luput dari namanya dosa ataupun salah. Nah, di sini ada beberapa syarat tadi kan, beberapa setelah tobat, kemudian dijelaskan kembali oleh para ulama setelah kita terlepas daripada melepaskan diri daripada dosa kesalahan yang pernah kita perbuat, menyesali, kemudian jangan mengulangi lagi. Ini ditambah oleh para ulama. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala bukan karena si fulan, bukan karena mertua, calon mertua, bukan karena hayong ditingali, bukan karena ingin dilabeli hijrah dan lain sebagainya. Ikhlas lillah, Nabi mah hoyong tobat ka Allah. Nabi mah hoyong euih ka Allah. Upami teu ayeuna iraha deui, Pak, Bu.
upami teu ayeuna urang nyuhunkeun ampun kalau bade iraha deui nu namina ajal nu namina maut mah teu ningali waktos, teu ningali yuswa, teu ningali sakit atanapi sehat. Nu mawi nyata dianjurkeun istighfar di tiap waktos ge eta namina ajal mah ngadodoho, namina ajal mah ngantosan. Nah di dia ditambahan ku para ulama ikhlas lillahi ta'ala sanes maksudna hoyong ditingali ku batur. Ayo abdi tos tobat ka Allah. Yeuh abdi tos hijrah ka Allah. Yeuh abdi tos misalkeun ngajahi dosa sareng maksiat dan lain sebagainya. Bukan karena yang lain, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin karena ada maksud misalkan ke calon mertua, calon misalkan pasangan kita, suami ataupun istri, bukan. Tetapi ikhlas lillahi ta'ala ingin mengharapkan ampunan dari Allah, ingin mengharapkan diampuni dari segala dosa-dosanya. Kemudian yang dimaksud daripada penyesalan an-nadam ala ma fa'al minal ma'siyah itu menyesali sebenar-benarnya penyesalan. Maksudnya itu karena tadi yang disampaikan terkadang kita berbuat salah sok teu karaosnya, sok teu karaos Pak Bu. Kita benar-benar menyesali apa yang benar-benar kita telah kita perbuat. Kemudian dalam penjelasan berhenti dari segala dosa yang telah kita perbuat karena kenapa? Lingkungan kita Pak kurang lebihnya itu bisa mempengaruhi kita. Kita mau diwarnai atau mewarnai Pak? Ya, ikan di laut, ya di laut meskipun di laut tidak asin Pak. Ya, karena memang sudah kalau ikan asin mah kan memang dikasih garam ya Pak, diasinin. Maksudnya apa? Kita itu yang namanya manusia tergantung daripada lingkungan sahabat, teman yang ditemaninya. Nah, di sini ada sebuah hadis sahih yang lumayan panjang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang seseorang pembunuh yang telah membunuh kurang lebih. Nah, ini di kajian pengawasan ibu-ibu saya pernah menyampaikan Bu. 99 orang ya Bu ya. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih Bu. Jadi bukan cenah ya Bu, hadis muttafaqun alaih saya baca matanya. Jadi dari hadis Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW berkata, kana fi man kana qalb, jadi telah datang seseorang sebelum kamu itu telah membunuh tis'ata wa tis'ina nafsan, 99 orang. Kemudian bertanya kepada yang lebih mengetahui dari kampung yang dia kunjungi. Jadi misalnya seseorang di suatu kampung dia bertanya. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rohib. Di sini disampaikan dalam hadisnya rohib. Rohib ini bisa seorang yang alim, seorang yang memang berpengetahuan, tapi bukan seorang abid, bukan seorang ulama ya. Di sini disebutnya rohib. Kemudian seorang yang membunuh tersebut mendatanginya, kemudian berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sungguhnya yang menemaninya orang ini telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah. Apakah dia punya kesempatan untuk taubat? Faqala, maka rohib ini berkata, la. Waduh, orang mau pengen minta petunjuk, minta hidayah, dikatakan la. Saklek teuing. Numawi ieu realita di kehidupan kita ketika kita bertanya ada yang terlihat dulu konteksnya, lihat dulu apa yang dihadapinya. La faqatalu faqamala bihi mi'atan, karena seorang alim yang belum tentu memahami apa yang dia hadapi. Maka orang tersebut itu keheul. La, karena tidak ada pintu, dia pengen benar-benar taubat, tetapi dikatakan tidak ada pintu taubat untuk kamu. Maka faqatalahu faqamala bihi mi'ah, maka karena sakit hati, karena keheul, dia pengen
bertaubat, maka dilengkapilah sampai 100. Kemudian bertanya lagi, tsumma sa'ala an a'lama ahlil ard. Kemudian bertanya kepada lagi orang yang mengetahui di kampung tersebut, ya kepada orang desa tersebut. Kemudian ditunjukkan kepada seseorang. Tadi fadulla ala rohib, di sini fadulla ala alim. Nah, ditunjukkan kepada seorang yang alim, yang berilmu. Faqala, maka berkata, innahu qatala mi'ata nafsin wa fahallahu min taubah. Dia telah membunuh 100 orang. Apakah baginya ada kesempatan untuk bertaubat? Faqala na'am. Maka seorang alim ini berkata, iya, kamu ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, di sini ditanya lagi, waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dirinya dengan pintu taubat tersebut? Apa? Jadi tidak ada yang menghalanginya. Maka setelah mendengar penjelasan, setelah mendengar jawaban dari seorang alim ini, dikasih lagi intolik sama orang alim ini, intolik ila arin kada wa kada. Kamu pergi dari desa ini ke desa ini. Jangan berdiam diri di tempat atau yang telah kamu berbuat dosa di situ. Pergi. Namanya berarti kan berhijrah dari tempat yang pernah dia berbuat dosa ke tempat yang baru. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillah ma'ahum. Di situ, di tempat yang akan kamu tuju itu berbanyak manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka ikutlah beribadah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa inha ardin su. Tong uih deui lah ka tempat anjeun anu sateuacana anjeun berbuat dosa. Ulah uih deui. Karena sesungguhnya tempat yang kamu tinggali, tempat yang kamu sebelumnya itu ardun su, tempat yang jelek. Nah, berarti kalau di sini konteksnya kita setelah kita berazam, berniat untuk pengen merubah diri kita, pengen taubat, tos tong uih deui, tinggalkeun bade tempatna, bade perbuatanna, tos tong uih deui. Karena itu perbuatan yang jelek. Pilarian tempat, pilarian lingkungan anu di mana eta lingkungan memang senantiasa beribadah pada Allah. Masya Allah, di sini di Masjid Baitur Rahman difasilitasi. Tiap hari Ahad, Selasa, Kamis banyak. Di sini kita berkumpul. Nah, di majelis ilmu di antaranya. Kemudian orang tersebut fantolako, maka dia pergi hatta idza nasafat thariq atahul maut. Masya Allah. Maka ketika di pertengahan jalan nasafat thariq atahul maut, ajal menjemputnya. Nah, di sini Pak kejadian fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka dalam fahtasamat itu berantemnya. Malaikat rahmat salam malaikat adab. Iya baru setengah perjalanan teu acan dugi ieu ka tempat anjeunna hoyong tobat. Ieu mah ku malaikat adab we. Ku abdi da ieu mah anjeunna hoyong tobat ka Allah. Bagian abdi ieu mah. Itu disebutkan menami malaikat, tetapi malaikat rahmat, malaikat adab. Bagian abdi. Yang akhirnya ditengahi oleh faqalat malaikatur rahmah. Dia itu ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Seorang yang pembunuh ini telah datang bertaubat dengan hatinya yang ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qattun. Dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Pas saya malaikat rahmat sama malaikat adab teh Pak, Bu. Ya, itu bade kamanakeun, bade diadab atau bade rahmah. Nah, maka yang menengahi fa'atahu malakun fi suratin adami, maka malaikat yang lain dengan surah adami, dengan berwujud manusia itu menengahi, faja'aluhu bainahum, sebagai penengah, maka dia dijadikan sebagai penengah.
Faqala, maka dia berkata, malaikat yang lain yang menyerupai mewujudkan jadi seorang manusia itu berkata, kisu ma bainal ardaini fa ila ayatuhuma kana adna fahuwa lahu. Sok atuh malaikat rahmat, malaikat azab dietang kisu langkung caket ka mana nya, ka tempat anjeunna bade taubat atau ka tempat anjeunna masih kena maksiat nya. Nah ya akhirna dietang weh. Nah faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati aroda, jadi lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, ke tempat yang dia pengen bertaubat hijrah. Nah, faqabadathu malaikah rahmah, maka malaikat rahmah mengambilnya. Dan mutafakun alaih itu matanya. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, fakana ilal qorbah as-solihah akrabu bisyibrin. Syibrin teh sajengkal, jadi mung sajengkal lebihna. Masya Allah, jadi lebih dekat ke tempat dia bertobat itu sejengkal, maka dijadikannya sebagai ahlu taubah. Dalam riwayat yang lain sampaikan, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi, maksudnya teh wa ila hadhihi antaqarabi wa qala kisuma bainaha fawajadu ila hadhi aqraba bisyibrin. Nah, masih. Jadi dijelaskan dalam hadis yang lain, itu dekatnya sejengkal lebih dekat ke tempat orang yang banyak beribadah di sana. Masya Allah. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, pintu ampunan Allah lebih luas, Pak. Saya pun tentunya tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Makanya wasari'u dalam ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian segera ila magfiratim mir rabbikum, kepada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang luasnya daripada luas bumi dan langit. Masya Allah. Di sini Pak Bu, Allah menginginkan kita untuk senantiasa bermunajat, senantiasa Allah ingin mendengar rintihan doa kita. Ibnul Qayyim berkata, kalau tidak salah, tangisnya seorang pendosa, tangis taubatnya seorang pendosa lebih Allah sukai daripada tasbihnya seorang abid, seorang yang beribadah yang sombong. Nah, itu kata Ibnu Qayyim. Karena kenapa? Seorang yang berbuat salah, seorang yang pendosa dengan ikhlas lillahi ta'ala meminta ampunan kepada Allah lebih disukai daripada yang senantiasa bertasbih, beribadah tapi sombong. Nah, bersabi sombong ke Allah yang sombong. Nah, itu lebih Allah sukai. Itu menurut hadis pernah saya sampaikan di kajian ibu-ibu, ada kejadian nyata ya, seorang gembong bandar narkoba ya Bu ya, internasional. Mungkin pernah mendengar Bapak Ibu Freddy Budiman. Itu dari berita artikel yang saya baca, menurut Kepala Lapas Cilacap itu ketika mau ditembak mati itu meminta dua hal. Satu, pengen dibuka tutup matanya, karena memang syaratnya ketika ditembak mati itu harus ditutup. Yang kedua, pengen mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa pengen dibuka Pak? Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya, karena saya ingin melihat kesalahan-kesalahan saya. Dan ini disampaikan oleh murabinya itu sebelum kejadian hujan, petir, angin. Guguludugan ya. Padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Sehingga disampaikan oleh murabinya, sok zikir, istighfar, reda, dan sampailah eksekusi. Setelah eksekusi itu jadi yang saksi semerbak wangi yang memang wanginya itu wangi pohon yang tidak ada di sana Pak. Wangi gitu.
Itu menurut cerita atau artikel yang disaksikan oleh kepala lapas sama murabinya, pembimbingnya, gurunya, wangi. Dan ketika mau diangkat jasadnya, itu bulir di dahinya itu ada bulir-bulir seperti kesang alit, Bu. Nah, itu kan, dan tersenyum, masya Allah. Tanda-tanda orang yang memang ya itu husnul khotimah, terjadi ada bulir-bulir kesang bulit. Masya Allah, Pak, Bu. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir cerita hidup kita di dunia. Saya nggak tahu bagaimana. Bapak Ibu juga nggak pernah tahu. Yang kita tahu, Allah perintahkan untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara anjuran di akhir sholat, 3 doa yang dianjurkan ketika sujud terakhirnya. Di antaranya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tetapkan hatiku ini senantiasa dalam agamamu, dalam ketaatanmu. Karena yang namanya hati kita senantiasa gitu, Pak, nggak bolak-balik. Namanya qalbun, dari kata qalbun aja, qallaba yuqallibu, bolak-balik. Dalam bahasa Arab, qallaba yuqallibu itu artinya bolak-balik. Makanya ya Allah, cing tetapkan hati abdi dina agama Islam, dina ketaatan ka Anjeun ya Allah. Nah, kunaon ya, kita pernah mendengar mungkin malamnya taat, malamnya beriman, pagi maksiat. Ayat lagunya, pagi kita bermaksiat, lagi kufur, naudzubillah. Pagi bertobat, pagi beriman, malamnya bermaksiat, naudzubillah. Usikum wa wa nafsi bitaqwallah. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Kemudian yang keduanya, kita Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu senantiasa husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu diminta dari sekarang, bukan ketika akhir. Jadi mudah-mudahan husnul khatimah, tapi kita Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Tadi ya muqallibal qulub inni as'aluka husnul khatimah. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku taubatan nasuha qoblal maut. Berikan rizki kepadaku tobat yang sebenar-benarnya tobat qoblal maut, sebelum meninggal. Kenapa disebut rizki, Pak, Bu? Karena tidak semua orang mendapat rizki taubat tersebut dari Allah. Karena tidak semua orang meminta untuk minta ampunan kepada Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tambahan sedikit, Pak, Bu. Tadi tentang bagaimana caranya kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian contoh dari hadis tentang taubatnya seorang pembunuh, taubatnya seorang gembong atau bandar narkoba internasional yang mengendalikan. Itu yang bisa kita jadikan hikmah atau pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kemudian kita senantiasa dianjurkan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah di setiap waktu, karena yang namanya ajal tidak pernah melihat sehat sakit kita, muda tua kita, ataupun kapan dan di mana waktu kita. Maka dari itu saya menasihati diri saya sendiri, mari kita pergunakan waktu kita yang Allah berikan, yang Allah telah menjelaskan wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin, karena sungguhnya manusia dalam kerugian. Kerugian kenapa? Karena tidak semua
yang Allah berikan waktu itu bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ngayakini, yakin ke Allah, yakin kana waktu Allah berikan, yen waktu nu ke Allah pasihan ka urang teh benar-benar berharga. Wa amilus solihat, dan senantiasa berbuat amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan senantiasa menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Dan ini mah ada tambahan dari yang pernah saya sampaikan, hati-hati dengan pikiran kita Pak Bu. Karena ketika pikiran kita bawaannya negatif, maka tersampaikan dengan lisan, itu anggota tubuh kita akan mengaminkannya, akan menggerakkannya. Misalkan, aduh hoream ngawas ya ke masjid deui, aduh hoream ngawas ya, hoream. Ketika dalam pikiran kita hoream ngawas, hoream ke masjid, terucapkan dengan lisan, maka ya anggota tubuh kita pun akan hoream ngawas, akan hoream thalabul ilmi, akan hoream dan sebagainya. Aduh misalkan tebih ka pangosana di ditu, ya akan dipersulit untuk ke tempat pangosan ge, meskipun caket misalkan, meskipun tenaga bisa, ongkos ada, kendaraan ada misalkan, tapi karena ada kata tebih, ada kata hoream, nah itu pikiran kita kedalkeun kulisan, maka anggota tubuh kita secara tidak langsung ya gitu akan mengaminkannya. Tetapi ketika pikiran kita positif, terucap dengan lisan, maka anggota tubuh kita itu akan mengaminkannya. Dan disebutkan waman jahada fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami, meskipun jalannya hese, meskipun kapangosan hujan tadinya Bu, waduh tas hujan ya kapangosan tanya. Meskipun dordar gelap, tos tekad tos berazam kuat mah insyaallah aya jalanna. Nah, saur orang Sunda mah nya tina kalimat wae, tina kata wae tisa ngarobih pikiran. Atuh da meuni hoream-hoream teuing da tebih da hujan. Sanajan hujan aya payung, bismillah Pak Bu abdi angkat ka masjid. Aduh, sanajan tebih aya angkot, aya motor, aya mobil, aya Grab, bismillah abdi angkat. Atuh da jauh, ya atuh da kalimat saur orang Sunda mah. Sanajan jauh, insyaallah Bu, ketika kita merubah kalimat dari kan kalimatnya negatif Bu. Kata kalimat positif, sanajan jauh aya angkutan umum, aya kendaraan, aya payung, bismillah. Digampilkeun jalanna Pak Bu. Sanajan abdi hese ngaos, bismillah abdi hoyong diajar, aya Al-Qur'an terjemahan, aya Al-Qur'an laten dan sebagainya. Insyaallah Pak, digampilkeun jalan ka masjid. Sanajan abdi alif batasa wae teu acan tiasa, bismillah hoyong diajar. Sanajan abdi teu tiasa ngalanggam dan sebagainya, bismillah hoyong diajar ngaos. Aya we Pak jalanna Pak. Cobi we buktoskeun. Pangitan kitu panutup ti abdi terus bade adzan isya, diantawis kesimpulanna anu saur Allah dugikeun dina ayat Quran, bersegeralah kita minta ampunan kepada Allah karena kita tidak pernah tahu ajal kita, dan sungguh ampunan maghfirah Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi senantiasa beristighfar kurang lebih dalam riwayat Bukhari 70 kali dan bahkan 100 kali dalam riwayat Muslim. Kita tentu selaku hambanya istighfar, minta ampunan kepada Allah di setiap waktu. Yang ketiganya, kita tidak pernah luput dari salah, baik hakun adami sesama manusia ataupun kepada Allah. Kalau hak adami kepada sesama manusia, bereskan, minta maaf ataupun terkait harta dan sebagainya, itu bereskan. Karena
tentunya akan ya manjang kalau hakun adami, yaitu mau diikhlaskan ataupun bagaimana itu ya kepada seseorang ya itu dibereskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.